Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena sungguh kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan apapun kecuali atas kehendak dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk makan, untuk belajar, untuk beribadah, bahkan untuk mengedipkan mata pun kita tidak akan mampu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dan kita sandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai, langsung saja ya, di hari Ahad ini kita lanjutkan pelajaran IPS kita, yaitu ilmu pengetahuan sejarah ya. Di pertemuan pekan sebelumnya kita telah mempelajari 3 kerajaan Hindu ya, yaitu kerajaan apa? Kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit ya. Bagaimana kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang termasuk kerajaan yang luar biasa ya. Yang di sana ada patih, siapa namanya? Patih Gajah Mada ya. Bahkan beliau bersumpah ya untuk menyatukan seluruh Nusantara ini di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit ya. Dan sebenarnya anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kerajaan itu mempunyai hubungan ya, baik itu awalnya merupakan kerajaan yang di bawah naungan raja sebelumnya, ataupun kerajaan tersebut memberontak atau melakukan perlawanan atau berperang dengan kerajaan sebelumnya ya. Misalnya kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai ini tentu ada hubungannya juga dengan kerajaan Tarumanegara, begitupun juga dengan kerajaan Mataram ya, kerajaan Kediri ya, dan kerajaan Singosari ya. Bagaimana kerajaan Singosari ini yang awalnya sebagaimana saya telah sampaikan di pekan kemarin, yaitu pimpinan dari pemberontakan atau perlawanan atau peperangan yang dilakukan Singosari adalah siapa? Ken Arok ya, yang akhirnya mengalahkan kerajaan Kediri, dan Ken Arok ini mendirikan kerajaan Singasari ya. Dan juga kerajaan Majapahit juga akhirnya menyerang kerajaan Singosari ya. Yang intinya semua kerajaan tersebut ada hubungannya ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan di pelajaran IPS ini sekarang, yaitu bagian B ya, bagian B. Nah, sekarang kalau kita kemarin sudah belajar di kerajaan Hindu, maka sekarang kita belajar atau masuk di pembahasan B, peninggalan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia ya. Sekali lagi, B, peninggalan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia ya. Nah, kemudian bawahnya, lahir setelah agama Hindu ya. Lahir setelah agama Hindu. Agama Buddha ini adalah agama yang lahir setelah agama Hindu. Jadi tentu masuknya agama Hindu ke Indonesia tentu setelah masuknya agama Buddha ke Indonesia tentu setelah agama Hindu ya. Kemudian yang kedua, kitabnya adalah Tripitaka yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Sekali lagi kita baca coba, kitabnya adalah Tripitaka yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama ya. Jadi agama Hindu ini mempunyai kitab yang namanya Tripitaka ya. Wallahu ta'ala alam siapa penulisnya ya. Apakah penulisnya adalah Siddhartha Gautama sendiri? Ustaz kurang tahu.
Tapi yang jelas inilah kitab agama Hindu dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Coba kita lihat, kalian lihat faedah di bawahnya yang Ustaz sampaikan, yaitu apa? Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Ini adalah yang perlu kita pahami dan perlu kalian benar-benar ingat bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Lihatlah bagaimana agama Hindu, agama Buddha ya. Dan kali ini agama Hindu, bagaimana dia mempunyai kitab apa namanya? Tripitaka, yang ternyata kita tidak tahu bagaimana, dari mana asalnya kitab ini. Begitupun juga yang mengajarkannya adalah Siddhartha Gautama. Siapa Siddhartha Gautama ini ya? Dan dia tentu bukan nabi, apalagi seorang rasul ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kitab suci yaitu Al-Qur'an. Berbeda dengan Siddhartha Gautama yang ia mengajarkan kitab Tripitaka yang mungkin itu juga karangan manusia yang bukan wahyu, yang isinya pun kita tidak tahu seperti apa ya. Yang intinya bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Kemudian anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk di kerajaan Buddha yang pertama. Di situ Ustaz tulis yaitu kerajaan Kaling ya, kerajaan Kaling atau Kalingga atau Holing ya. Ya sama saja ya. Kerajaan Kaling, Kalingga atau Holing ya. Kalau istilah Kaling ini adalah mengambil dari kerajaan yang ada di India ya, karena orang-orang pendirinya kerajaan Kaling ini, begitupun juga dengan ajarannya yaitu ajaran Hindu, mengambil dari India ya. Jadi di India ada kerajaan Kaling, kemudian meniru nama tersebut, atau Kalingga juga ya, Kalingga ya. Kalingga ini juga nama daerah ya, nama daerah ya, atau mungkin ada bahasa Jawa yang mempunyai arti ya Kalingga ini. Mungkin kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian atau mbah kalian, ada tidak bahasa Jawa yang bahasanya Kalingga ya, atau artinya Kalingga itu apa ya? Karena kalau tidak salah Kalingga ini berasal dari bahasa Jawa ya. Kemudian Holing ya, Holing ini berasal dari bahasa Tiongkok ya, bahasa Tiongkok Cina ya. Kemudian bawahnya langsung saja, poin yang pertama bahwa kerajaan Kaling ini atau Kalingga ini berdiri sekitar abad ke-6 ya. Berarti kalau abad ke-6 itu ya sekitar tahun 600-an ke atas ya. Ya bisa saja tahun 610, 615, 620 ya, 650 ya. Intinya bahwa kalau disebutkan abad ke-6 berarti dalam rentan waktu 600 sampai 700 ya. Berdiri sekitar abad ke-6. Kemudian terletak di Jawa Tengah. Terletak di Jawa Tengah, Jepara ya. Jepara, Pekalongan. Masa keemasan pada masa pemerintahan Ratu Sima. Dia mempunyai ratu ya, karena perempuan ya, kalau laki-laki berarti raja ya, yang bernama Ratu Sima. Dan ini masa keemasannya ya. Masa keemasan itu apa? Yaitu masa puncak kejayaannya ya. Puncak kejayaan itu berarti apa? Pada masa benar-benar baiknya kerajaan tersebut ya, benar-benar baiknya pemerintahan kerajaan tersebut ya. Jadi pemerintahnya baik, dari segi ekonominya baik, masyarakatnya juga tentram, damai, makmur. Nah, ini yang dimaksud dengan masa keemasan, yaitu saat pemerintahan siapa? Ratu Sima ya. Nah, di situ ada gambar bagaimana kita lihat daerah kekuasaan kerajaan Kaling. Nah, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, abad ke-6 yaitu sekitar 594 Masehi ya, mendekati 600 ya tentunya. Nah, di situ ada Kalingga ya. Nah, di Kalingga
Titik merah itu pusat kekuasaan, berada di dekat Pekalongan. Kemudian titik hitam bawahnya ya, situs penting ya, itu ada Gedung Songo, ada Prasasti Sujomerto ya, nanti kita lihat bagaimana bentuk prasasti tersebut. Kemudian yang bagian kuning telur itu ranah inti kerajaan Kalingga ya. Kemudian bawahnya lagi kawasan kerajaan Kalingga. Kemudian ada gunung berapi ya, di situ ada Merbabu, Merapi, dan gunung-gunung yang lainnya ya. Ini yaitu di daerah Jawa ya. Dalam kotak kecil itu yang digambarkan dalam kotak merah juga ya, dalam kotak, kemudian di dalamnya ada kotak merah ya, itu menggambarkan tentang kerajaan Kalingga ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Baiklah, selanjutnya berkaitan dengan peninggalan kerajaan Kaling atau Kalingga. Yang pertama Prasasti Upit, kedua Prasasti Tukmas, yang ketiga Prasasti Sojomerto. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bagaimana Prasasti Sojomerto. Nah itu ya, yang pertama itu di bagian paling atas kiri yaitu Prasasti Upit, kemudian bawahnya Prasasti Tukmas, dan yang berdiri seperti tugu itu Prasasti Sojomerto. Ini diantara peninggalan kerajaan Kaling ya. Dan termasuk peninggalan kerajaan Kaling juga yaitu ada Candi Angin, namanya Candi Angin. Candi Angin ini ditemukan di Desa Tempur. Nah, coba kita baca. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Dinamakan Candi Angin adalah karena candi ini berdiri di atas daerah yang cukup tinggi. Jadi berdirinya atau dibangun di atas dataran tinggi ya. Kendati terpaan angin sangat kencang dari waktu ke waktu, candi ini tidak rubuh dan justru tetap kokoh ya. Masya Allah ya. Bagaimana kuatnya bangunan candi tersebut yang dibangun di masa kerajaan Kaling atau Kalingga. Baiklah, kita lanjutkan di kerajaan kedua, kerajaan yang berdasarkan ajaran Buddha ya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini termasuk kerajaan yang begitu luar biasa. Coba kita baca bawahnya langsung saja. Berdiri pada abad ke-7. Berdiri pada abad ke-7 ya. Berarti sekitar tahun 700-an ya, 700 Masehi ya, atau mendekati ya. Yang intinya bahwa kalau abad ke-7 kalau tidak mendekati tahun ke-700 Masehi berarti sudah masuk 700 Masehi sampai 800. Berdiri pada abad ke-7, kemudian bawahnya pusat pemerintahan di Palembang. Nah, jadi pusat pemerintahan itu di Palembang. Sebenarnya dia ada pusat pemerintahan yang lain ya, tetapi pusat pemerintahan terbesar kerajaan Sriwijaya ini berada di Palembang. Bawahnya masa pemerintahan pada masa Raja Balaputradewa. Nah, maksudnya ini masa keemasannya ya, masa keemasan pemerintahan yaitu pada masa Raja Balaputradewa ya. Sekali lagi Ustaz ulang poin yang ketiga itu masa keemasan ya, masa keemasan yaitu pada masa Raja Balaputradewa. Yang keempat bawahnya meliputi Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Ini daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Bahkan kerajaan Sriwijaya ini hampir mampu menguasai daerah Asia Tenggara yang bagian bagian timur ya, bagian timur bagian barat ya. Ya, intinya kalau kita buka petanya itu yang berada di bagian sebelah kiri. Nanti kita coba lihat petanya bagaimana petanya. Dan dia termasuk nanti Kamboja, daerah Kamboja ya, Vietnam. Kita teruskan. Kerajaan Nusantara pertama. Nah, ini juga dia termasuk kerajaan Nusantara pertama. Kemarin di pertemuan pekan kemarin kita telah membahas kerajaan yang terakhir, kerajaan Majapahit. Ustadz sebutkan juga bagaimana kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang merupakan kerajaan Nusantara juga ya. Karena kerajaan
Majapahit ini adalah kerajaan yang besar, maka dia disebut juga kerajaan Nusantara ya, yang artinya daerah kekuasaannya itu sungguh luas ya, meliputi Nusantara. Nah, di sini di kerajaan Sriwijaya ini Ustadz tambahkan juga ya, Ustadz sampaikan juga bahwa kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Nusantara yang pertama. Apakah tidak bertentangan? Tentunya tidak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa kerajaan Sriwijaya ini ya adalah kerajaan yang lebih dahulu berdiri dibandingkan dengan kerajaan Majapahit. Cuman daerah kekuasaannya berbeda, dan akhirnya nanti ya kerajaan Sriwijaya ini runtuh dikalahkan oleh kerajaan Majapahit ya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini lebih dahulu berdiri dibandingkan kerajaan Majapahit. Nah, daerah kekuasaan Sriwijaya ya sungguh juga luar biasa ya. Sumatera semuanya hampir dikuasai ya, bahkan masuk ke negara Asia ya. Tapi akhirnya ya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit dengan faktor-faktor tertentu tentunya ya. Di antaranya karena Raja Balaputra Dewa sudah tidak memimpin lagi, sehingga ada pemimpin yang mungkin kurang baik ya dibandingkan dengan Raja Balaputra Dewa, dan dengan faktor-faktor yang lainnya ya. Dan yang terakhir apa itu? Termasuk kerajaan maritim ya. Kerajaan maritim artinya kerajaan yang banyak menggunakan perairan ya. Baik itu angkatan lautnya ya. Begitupun juga dengan dari segi mungkin perdagangannya dan lain sebagainya ya. Jadi termasuk kerajaan maritim yang banyak menggunakan, artinya yang banyak menggunakan perairan laut. Nah, di situ coba kita lihat ya bagaimana luasnya kerajaan atau kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Di pojok sebelah kiri yang digambar itu, yang di bawah itu tulisnya legenda, maksudnya keterangan ya. Nah, titik merah itu pusat kekuasaan Sriwijaya. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekalian, pusat kerajaan Sriwijaya itu di situ ada 3 titik ya. Yang pertama ada di Jawa Tengah ya. Yang sebelah kanan ada di Jawa Tengah, yaitu yang tulisannya Sailendra. Nah, sebenarnya kerajaan Sriwijaya ini awal berdirinya yaitu di Jawa Tengah ini, yang di sana ada kekuasaan yang namanya kekuasaan Sailendra. Kemudian anak keturunannya nanti meneruskan kerajaan tersebut. Yang pertama titik merah itu berada di Jawa Tengah ya. Kemudian ada di daerah Palembang juga. Nah, itu titik yang kedua yang sebelah kiri yang masuk ke Pulau Sumatera ya. Yang miring ke atas itu, yang sebelah kiri itu Pulau Sumatera ya. Itu titik yang kedua. Kemudian titik yang ketiga berada di Muaro Jambi ya. Muaro Jambi ya. Kemudian bawahnya yang di legenda kita baca lagi, titik hitam situs penting. Nah, itu ada situs penting, ada Barus yang di Sumatera, ada Panai, ada Karangbrah, ada Tanah Abang. Adapun di Jawa ada apa itu? Ada Kedu, ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, ada Banteng Girang ya, dan banyak yang lainnya ya. Kemudian yang gambar kuning telur, jangkauan terluas Sriwijaya. Nah, kita lihat ya bagaimana jangkauan terluas daerah Sriwijaya. Dan bawahnya lagi yang gambar biru laut, itu gambar biru laut, kawasan laut di bawah kendali Sriwijaya. Nah, hampir seluruh Sumatera itu dikuasai oleh Sriwijaya, dan setengah dari Pulau Jawa pun juga dikuasai oleh Sriwijaya ya. Bawahnya lagi yang tanda panah itu ekspedisi Sriwijaya, dan yang tanda silang yaitu pertempuran ya. Dan pertempurannya ternyata sampai ke Indrapura ya, sampai di Indrapura, Lavo ya. Yang intinya ini menunjukkan bagaimana luasnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Dan ini di bagian atas itu sudah masuk di negara-negara bagian Asia Tenggara yang lainnya ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu ada Vietnam di situ ya. Ada Vietnam, ada Kamboja juga.
Coba kita lanjutkan. Nah, ini tadi foto sama seperti tadi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan foto Asia Tenggara. Coba kalian terlihat ya, Indonesia di situ. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, di bagian sebelah kiri bagian atas ada Vietnam, ada Thailand, ada Kamboja. Dan ini ya masuk di kekuasaan Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya, apalagi Malaysia ya. Baik Malaysia bagian timur ataupun Malaysia di bagian barat ya, dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Ini cukup luas ya. Makanya disebut dengan apa? Dengan kerajaan Nusantara ya. Adapun Sulawesi ya tidak masuk di kekuasaan Sriwijaya ya. Tapi kalau sebagian dari negara Asia masuk di kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Oke, kita lanjutkan. Atau kita bandingkan maksudnya dengan kerajaan Majapahit. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa kenapa kerajaan Majapahit juga disebut dengan kerajaan Nusantara ya. Nah, kita lihat ini adalah kerajaan atau peta kekuasaan kerajaan Majapahit. Ternyata setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit, kerajaan Majapahit juga menguasai daerah-daerah Sumatera. Nah, bahkan juga meliputi seluruh pulau Jawa ya. Jadi kita lihat petanya itu ya. Kalian tentu sudah tahu yang mana Pulau Jawa kalau ada peta itu, yang mana Pulau Sumatera ya, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Jangan tidak tahu ya. Yang bagian kiri ya, yang miring ke atas itu Pulau Sumatera ya, lebih besar dari Pulau Jawa. Kemudian di atasnya lagi yang ada seperti pohon lagi, seperti apa? Kepala burung itu, kepala burung apa kepala naga itu pulau apa? Kalimantan ya, dan yang kirinya lagi itu Pulau Sulawesi ya. Nah, lihat, kita coba lihat kita baca yang di legenda coba. Legenda titik merah itu bawahnya ibu kota Majapahit. Di mana itu? Di daerah Di daerah Jawa ya, di daerah Jawa ya. Di daerah Jawa, Mojokerto. Kemudian itu pusat pemerintahnya, ibu kotanya. Kemudian bawahnya ranah inti Majapahit. Nah, itu ranah intinya itu seperti itu ya. Yang kuning telur ya. Warnanya seperti kuning telur. Itu semuanya dikuasai ya di daerah Sumatera ya. Sampai ke mana itu daerah atasnya itu Hujung Medini ya. Ada Kalanten, tetapi tidak masuk ke daerah Asia ya, atau negara Asia ya. Kemudian juga negara bawahan Majapahit. Negara bawahan Majapahit ya. Ya, termasuk juga di Kalimantan itu hampir semuanya itu ya, baik itu ranah inti kekuasaannya atau di bawah kekuasaan Majapahit ya. Jadi yang maksudnya di bawah kekuasaan itu berarti mereka juga ikut bagaimana aturan yang diterapkan oleh kerajaan Majapahit. Kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Nah, itu kawasan lautnya yang warna biru ya. Biru laut itu. Dan jangkauan ekspedisi armada laut Majapahit ya. Nah, itu di antara perbandingan kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya ya. Coba kita lihat di sini ya. Kalau kerajaan Sriwijaya ya, tidak semuanya Pulau Jawa dikuasai, bahkan kerajaan Sriwijaya tidak bisa menguasai atau tidak sempat menguasai Pulau Kalimantan ya, apalagi Pulau Sulawesi. Tetapi ya, Sriwijaya mampu menguasai daerah-daerah Asia Tenggara yang lainnya ya. Seperti sebagaimana saya sebutkan tadi di peta juga sudah
bisa tunjukkan yaitu Vietnam, Kamboja, itu daerah yang dikuasai oleh Sriwijaya. Ini di antara kelebihan kerajaan Sriwijaya. Sedangkan kerajaan Majapahit ya, dia mampu menguasai seluruh pulau Jawa, tetapi dan bahkan pulau Kalimantan ya, bahkan pulau Sulawesi, tetapi tidak masuk ke daerah Asia Tenggara ya. Itu di antara perbedaannya ya. Makanya dua kerajaan ini sama-sama kerajaan yang begitu hebatnya ya. Bahkan disebut dengan kerajaan Nusantara ya. Bukan berarti kita ingin membandingkan siapa yang lebih hebat, tidak ya. Karena hal yang seperti ini tentu bukanlah apa-apa bagi seorang muslim ya. Bukanlah apa-apa bagi seorang muslim, apalah arti ya kerajaan, kekuasaan ya, harta dan lain sebagainya kalau ternyata akhirnya nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Terlebih mereka ini beragama Hindu Buddha ya. Wallahu taala alam apakah dakwah Rasulullah SAW sudah sampai kepada mereka atau belum, tapi intinya bahwa mereka ini adalah agama Hindu dan Buddha. Sekali lagi bahwa seorang muslim itu bukan fokus terhadap kekuasaan, tidak ya, tapi bagaimana ia fokus terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah Ustaz ingatkan di pertemuan pekan kemarin bahwa tidak sepantasnya seseorang muslim itu akan tamak, akan rakus akan kekuasaan. Nah, peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di kota Palembang ya, yang merupakan ibu kota kerajaan Sriwijaya. Kemudian juga ada prasasti Palas Pasemah ya, prasasti Palas Pasemah ditemukan di desa Palas Pasemah, yaitu di Lampung. Nah, di sini juga ada prasasti Kota Kapur. Prasasti kota Kapur yang ditemukan atau terletak di Bangka ya, di Bangka. Nah, di sini juga ada Candi Muara Takus ya, Candi Muara Takus yang ditemukan di daerah Riau ya, Kabupaten Kampar, daerah Riau. Dan ini terakhir di antara peninggalan kerajaan Sriwijaya yang Ustadz tampilkan di sini, yaitu Candi Muaro Jambi yang tentunya ditemukan di daerah Jambi ya, yang dibangun sekitar abad ke-11. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin sedikit ini yang bisa Ustadz sampaikan ya di pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, Ustadz mohon maaf. Sekali lagi Ustadz ingatkan bahwa senantiasa yang menjadi fokus kita yaitu bahwa tidak ada agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam ya, sebagaimana Allah telah sampaikan ya dalam surah Al-Imran itu, bagaimana ayatnya, innad dina 'indallahil Islam ya. Bahkan nabi-nabi terdahulu dan rasul terdahulu pun juga beragama Islam. Adapun agama Hindu, agama Buddha itu agama yang tidak tahu kita dari mana asal usulnya ya. Bahkan terkadang manusia sendiri yang membuat agama tersebut ya. Misalnya agama Hindu berasal dari nama tempat ya. Agama Buddha berasal dari nama orang dan lain sebagainya ya. Yang intinya kita tidak tahu akan kejelasan agama tersebut ya. Tetapi setidaknya sebagai wawasan pengetahuan kita ya, tentu tidak mengapa ya. Tapi sekali lagi bahwa agama kita agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ya. Bagaimanapun juga Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan seorang muslim yang taat ya, menjadikan seorang muslim yang benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar mampu beribadah kepada Allah dengan baik, tidak melenceng kepada agama yang lain ya.
Bagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah jadikanlah kami berdua ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi seorang muslim, ya. Demikian anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah akhiri alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.